Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Ya, Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siapkah? Ya, pada pagi hari ini pembelajaran kita lanjutkan dengan pelajaran matematika yang akan Ibu berikan pada saat ini, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mari disiapkan buku dan catatannya untuk mencatat, merangkum semua materi yang Ibu berikan pada kali ini. Sudah siap kan? Ya, mari kita mulai dengan perkalian. Ya, perkalian didefinisikan bahwa perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Jika N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka N kali A adalah atau sama dengan A tambah A tambah A tambah A tambah A sebanyak N suku. Contohnya, jika 5 kali 6 itu artinya adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 suku, hasilnya 30. Begitu, paham kan? Ya, next. Sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Yang keempat, perkalian itu mempunyai unsur identitas. Yang kelima, mempunyai inverse. Yang keenam, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang ketujuh, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Mari kita bahas satu persatu dari sifat operasi perkalian bilangan bulat. Next. Ya, yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku jika A kali B sama dengan C juga bilangan bulat. Jadi A, B, C semua bilangan bulat. Itu yang dikatakan dengan sifat tertutup. Contohnya, 7 kali negatif 4 sama dengan negatif 28. 7 itu bilangan bulat, negatif 4 bilangan bulat, negatif 28 bilangan bulat. Jadi semuanya bilangan bulat sehingga perkalian bilangan bulat bersifat tertutup. Paham? Jelas? Lanjut yang kedua. Yang kedua, bahwa mempunyai sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, negatif 5 kali 8 sama dengan 8 kali negatif 5. Hasilnya keduanya sama-sama negatif 40. Paham ya? Ya, next. Yang ketiga yaitu mempunyai sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, negatif 4 kali 6 dalam kurung kali 5. Nanti hasilnya akan sama dengan negatif 4 kali yang dikurung 6 kali 5. Yang negatif 4 kali 6 ini hasilnya negatif 24 kali 5, negatif 120. Yang di sini, yang kedua negatif 4 yang dalam kurung 30. Hasilnya sama-sama negatif 120. Jadi, negatif 4 kali 6 dalam kurung kali 5, hasilnya sama dengan negatif 4 kali yang dalam kurung 6 kali 5. Sama-sama menghasilkan negatif 120. Yang keempat yaitu mempunyai unsur identitas. Bilangan 1 merupakan unsur identitas daripada perkalian.
Untuk sembarang bilangan bulat A, selalu bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, 19 kali 1 sama dengan 1 kali 19, hasilnya 19. Next. Perkalian juga mempunyai inverse. Inverse daripada A adalah 1/A. Untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai inverse. Berlaku bahwa A kali 1/A sama dengan 1/A kali A sama dengan 1. Maka dikatakan bahwa inverse daripada A adalah 1/A. Atau inverse dari 1/A adalah A. Contohnya, 2 kali 1/2 hasilnya sama dengan 1/2 kali 2. Maka hasilnya adalah 1. Ya. Next. Yang keenam yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Seperti yang telah Ibu terangkan pada materi video yang lalu. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku bahwa A kali dalam kurung B tambah C, hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya, negatif 10 kali 15 tambah 6. Maka hasilnya sama dengan negatif 10 kali 15 ini ditambah negatif 10 kali 6 ini. Dalam kurung ini adalah 150 ditambah yang dalam kurung di sini adalah negatif 60. Negatif tambah negatif hasilnya negatif lebih banyak. Jadi negatif 150 dan tambah 60 negatif 210. Kalau yang sebelah kiri negatif 10 yang dalam kurung 21. Hasilnya negatif 120 juga, jadi sama. Ya. Next. Yang ketujuh yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku A kali dalam kurung B kurangi C sama dengan A kali B dalam kurung dikurangi A kali C. Contohnya, 25 kali 13 kurangi 7 sama dengan 25 kali 13 dikurangi 25 kali 7. Dalam kurung ini adalah 325, yang di sebelah sini adalah dikurangi 175, hasilnya 150, sama dengan yang ini ya. Ya, lanjut. Sekarang pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan daripada perkalian. A dibagi B sama dengan C akan sama nilainya dengan B kali C sama dengan A. Contohnya misalkan ini 20 bagi 4 sama dengan 5. Sebab 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Atau juga 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 8. Sebab negatif 2 kali negatif 8 hasilnya 16. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Untuk A, B, dan C sembarang bilangan bulat pada operasi pembagian berlaku sifat yang pertama tidak bersifat tertutup, yang kedua tidak bersifat komutatif, yang ketiga pembagian bilangan bulat dengan 0, yang keempat pembagian bilangan bulat oleh 0. Ya, terangannya ya. Perhatikan di sini tidak bersifat tertutup. 7, contohnya 7 bagi 2 sama dengan 3,5. 3,5 ini bukan bulat. Maka pembagian tidak tertutup atau bukan merupakan bilangan bulat, sehingga dikatakan bahwa pembagian ini tidak bersifat tertutup. Yang kedua, tidak bersifat komutatif, yaitu A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya 12 bagi negatif 2 hasilnya negatif 6. Ya, negatif 2 dibagi 12 hasilnya sama dengan negatif 1/6. Jadi 12 dibagi negatif 2
tidak sama dengan negatif 2 dibagi 12. Next, lanjut. Pembagian bilangan bulat dengan 0, yaitu A dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya misalkan ini 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Tetapi pembagian bilangan bulat oleh 0 yaitu 0 dibagi A hasilnya 0. Jadi kalau pembaginya 0 itu tidak terdefinisi, tapi kalau 0 dibagi dengan bilangan bulat hasilnya 0. Ini dua ini harus ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Lanjut ya. Sekarang kita menuju pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat berlaku sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan setara dengan mengerjakannya dimulai dari kiri. Ya, jadi dimulai dari kiri kalau penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian setara dengan operasi pembagian dan tingkatannya lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan sehingga pengerjaannya harus didahulukan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu lebih rendah daripada perkalian. Perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Lanjut yang ketiga, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, pengerjaannya harus dikerjakan lebih dahulu atau harus didahulukan. Ya, contohnya misalkan begini. Yang pertama, 10 kali dalam kurung negatif 4 dikurangi 9. Maka dalam kurung dikerjakan dahulu sehingga menjadi 10 kali negatif 13. Hasilnya negatif 130. Yang kedua, 35 ditambah 13 dikurung kali negatif 8 dibagi 12. Ini yang dalam kurung kita kerjakan dulu. 35 tambah 13, 48. Kemudian dikalikan negatif 8 dibagi 12. Ya, maka ini 48 dikalikan dulu dengan negatif 8 hasilnya negatif 384 baru dibagi 12. Hasil akhirnya adalah negatif 32. Paham ya? Jadi kalau dikurung kerjakan lebih dulu. Yang ketiga yaitu 41 ditambah 60 kali 12 dikurangi 45 dibagi 9. Mana dulu yang dikerjakan anak-anak? Iya, betul. Ini adalah perkalian dulu yang dikerjakan. Karena perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga ini hasilnya menjadi 41 ditambah 60 kali 12 itu 720 dikurangi lah, ini baru dibagi dulu. 45 dibagi 9 yaitu 5. Ya, sehingga hasilnya 41 ditambah 720 itu 761 baru dikurangi 5. Hasil akhirnya adalah 756. Ya, begitulah anak-anak. Sudah paham kan? Ya, saya harapkan kalian semua paham dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat, juga operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, untuk selanjutnya, anak-anak, saya berikan tugas ya, untuk dikerjakan di rumah, di buku tugas, dan besok kalian kumpulkan di sekolah kalau sudah ada perintah untuk mengumpulkan. Yang penting setiap tugas anak-anak harus selalu mengerjakan. Tugasnya yaitu ini, selesaikan operasi berikut. Yang pertama, tentukan hasil dari negatif 11 kali 5 nanti berapa. Kemudian 12 dibagi negatif 4 kali 5, berapa hasilnya. Kemudian ini 45 kali negatif 2 dibagi 17 dikurangi 8, hasilnya berapa. Kemudian yang kedua dan ketiga ini berbentuk soal cerita. Saya bacakan ya, nomor 2. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es tersebut berubah menjadi air yang bersuhu 6 derajat Celcius.
Apakah suhu es tersebut turun atau naik? Kalau turun, berapa pengumpulannya? Kalau naik, berapa kenaikan suhu es tersebut? Nanti anak-anak jawab, misalkan turun ya turun sekian derajat. Kalau naik ya naik sekian derajat, begitu ya. Yang ketiga soalnya yaitu seorang pedagang membeli 13 karung beras. Setiap karung berisi 50 kg beras. Nah, bisa sendiri menghitung kan ya. Kalau setiap karung berisi 50 kg beras, padahal pedagang itu membelinya 13 karung, nanti totalnya berapa beras yang dibeli. Nah, pedagang tersebut akan mengemas beras-beras itu dalam kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 5 kg beras, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Ya, begitulah anak-anak soal yang saya berikan sebagai tugas stay at home. Jadi tugas tetap di rumah ya anak-anak. Ya, kamu kerjakan dengan baik di buku tugas, kemudian dikumpulkan di sekolah besok kalau sudah ada pemberitahuan pengumpulannya. Anak-anak tetap di rumah, ya, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar untuk mencapai sukses. Ya, saya kira sekian dulu materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.